Nah, setelah mendengarkan beberapa fitur tadi, saya akan menjelaskan fitur lainnya secara langsung melalui aplikasi U Dictionary-nya. Nah, di sini merupakan tampilan awal dari aplikasi U Dictionary-nya sendiri dan saya menggunakan fitur dark mode di aplikasi ini. Tapi sebelum itu, saya mohon maaf jika ada iklan karena aplikasi yang saya miliki tidak premium. Tapi untuk keuntungan dari premiumnya sendiri hanya menghilangkan iklan tanpa ada keuntungan lainnya. Dan juga biaya untuk mengupgrade aplikasi ini cukup mahal, karena harus membayar 14.000 per minggunya. Jadi mungkin saran dari saya sendiri untuk tidak mengupgrade aplikasi ini ke premium. Nah, untuk fitur selanjutnya, ini fitur yang biasa di aplikasi kamus online lainnya, yaitu menerjemahkan bahasa yang ingin kita cari ke bahasa yang ingin kita terjemahkan, seperti itu. Nah, di sini ada contoh bahasa yang dapat digunakan di aplikasi ini dari Albanian sampai ke Zulu. Nah, ini ada lebih dari 100 bahasa di sini. Dan untuk menerjemahkannya sendiri, ini merupakan hasil riwayat saya setelah menggunakan aplikasi ini. Ini salah satu contohnya yaitu study. Nah, di sini ada 4 mode dalam pencarian di sini. Pertama adalah yang dasar, yang dari bawaan dari aplikasi U Dictionary-nya sendiri. Seperti dapat yang dilihat, terjemahan dari study di sini ada jika jadi menjadi kata noun, dia akan menjadi kajian atau telaah atau komposisi. Jika menjadi verb, dia akan menjadi mempelajari atau belajar. Nah, di sini juga ada mode Oxford, kamus Oxford, dan Collins. Kemudian ada WordNet untuk aplikasinya sendiri untuk terjemahannya. Tidak hanya menerjemahkan, ini juga ada contoh penerapannya di kalimat, di dalam kalimat. Ada juga untuk sinonim dan antonimnya, frasa dan kata bermakna samanya. Maksud dari itu adalah pengucapannya. Di sini ada contoh dari contoh pengucapan dari UK dan US. Seperti ini. Study. Nah, begitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah fitur unggulan dari U Dictionary sendiri adalah Magic Translation. Untuk mengaktifkannya kita cukup menekan ini, maka akan keluar tampilan pop-up di sebelah kiri atau sebelah kanan layar ponsel kalian. Nah, ini gunanya untuk apa sih? Nah, gunanya ini untuk menerjemah kata yang kita tampilkan ke kata yang ingin kita cari terjemahannya, seperti itu. Di sini juga kita dapat mengaktifkannya karena ada lebih dari 100 bahasa yang ada di U Dictionary sendiri. Kenapa ini? Nah, ini warna biru. Maksud dari warna biru sendiri di sini adalah untuk mengecek grammarnya. Jika tidak ingin, cukup tekan batal, maka dia akan langsung ke terjemahannya lagi. Nah, bagaimana cara penggunaannya akan saya tunjukkan. Di sini saya udah membuka searchingan di browser. Nah, ini fungsinya ini pas kita lagi browsing untuk mencari informasi di negara-negara lain ataupun di chatting melalui WhatsApp, Line ataupun Telegram. Nah, ini fitur ini dapat digunakan. Jadi cukup dengan ini. Nah, ini ada beberapa tombol opsi, yaitu pindah bahasa yang kita ingin ganti, misalnya seperti itu. Nah, bagaimana sih cara kerjanya? Cara kerjanya seperti ini. Cukup diarahkan ke kata bahasa Inggris yang ingin kita cari, maka dia akan otomatis ke bahasa yang kita inginkan. Di sini saya memilih untuk mentranslate-nya ke bahasa Indonesia. Nah, jadi seperti ini. Jadi dengan bantuan dari fitur ini akan lebih mudah memahami berita-berita luar negeri yang bertuliskan dengan bahasa Inggris, seperti itu. Kita balik lagi ke aplikasinya. Untuk fitur yang kedua, di sini ada camera translation. Nah, bagaimana cara kerjanya? Seperti yang saya dah katakan tadi, di sini saya akan mencontohkan cara kerjanya. Jadi cukup sejajarkan teks yang ada seperti ini, kemudian difoto. Nah, arahkan ke kata yang ingin kita translate. Di sini akan ada kotak persegi. Nah, cukup arahkan ke kata yang ingin kita translate seperti ini.
Kemudian tekan terjemahkan. Maka otomatis kata tersebut akan diterjemah sendiri seperti ini. Kita cari contoh lain ya. Nah ini. Mohon maaf ya, kita kecilkan lagi ke kata yang ingin kita sasar. Nah sini, seperti ini dia. Jadi dia akan otomatis mentranslate ke kata yang kita inginkan. Di sini saya karena ini kata bahasa Inggris, jadi saya ingin terjemahkan ke Indonesia seperti itu. Aplikasi ini juga sangat bermanfaat jika kita ingin pergi ke luar negeri dan melihat ada kata-kata lainnya, itu juga dapat ditranslate di fitur Magic Translation ini. Untuk aplikasi fitur selanjutnya itu ada fitur Conversation Translation. Di sini tulisannya percakapan karena bahasa yang saya pilih adalah bahasa Indonesia. Jadi saya sudah mencoba untuk beberapa percakapan sendiri. Nah, jika kita misalnya dalam kasus kita sedang berinteraksi dengan orang asing, nah terus orang asing tersebut ingin menawarkan kita tentang barang yang mereka inginkan. Nah, di sini saya berikan contoh lagi. Seperti ini. Do you want some hamburger? Apakah Anda ingin beberapa hamburger? Nah, nanti dia akan otomatis mentranslate kata kita menjadi kata yang kita inginkan. Jadi di sini saya menggunakan bahasa Inggris, maka dia akan langsung otomatis aplikasi ini akan otomatis memberikan translatornya ke bahasa Indonesia. Jadi kita tidak perlu takut untuk berbicara dengan orang asing karena kita paham dengan maksud yang mereka bicarakan seperti itu. Jadi kalau kita tidak pede dengan bahasa Inggris kita juga, pertama-tama mungkin kita bisa menggunakan aplikasi ini untuk membantu kita seperti segini. Contohkan. Examples. Oke, dia langsung mentranslate ke kata yang kita bicarakan tadi. Examples itu merupakan bahasa Inggrisnya dari contoh seperti itu. Penggunaan juga udah saya jelaskan tadi. Jadi fungsinya itu untuk mengkoreksi kata-kata bahasa Inggris kita. Seperti itu. This app will change your life. So if you're a Nah, untuk student or fitur-fitur professional, you type a lot, selanjutnya and occasionally you might make itu ada di sini nih. Nah, ini ada pojok Inggris. Nah, pojok Inggris ini apa sih? Ini di pojok Inggris ini ada video-video menarik ataupun puisi ataupun tips-tips mengenai belajar bahasa Inggris seperti itu. Kemudian di sini ada fitur of moment. Of moment ini fiturnya itu kayak menampilkan harian. Jadi kita akan ditampilkan quotes-quotes harian yang diambil dari berbagai macam film. Terus dijadikan sebagai quotes di sini. Nah, contohnya ini ada dari film Brooklyn Nine-Nine season 7. Dan di sini juga ada cara pengucapannya sendiri yang diambil dari video di filmnya. Seperti itu contohnya. Terus mungkin ada yang film yang kalian lebih terkenal. Nah, ini Harley Quinn season 2 nih. Do the thing that makes you happy. Life is about feeding your soul. Jadi cara pengucapannya sendiri ada berdasarkan suara di filmnya seperti itu. Nah, apa sih tombol tantangan di sini? Tantangan di sini itu untuk menguji seberapa lancar dan seberapa seperti native speakernya kita berbicara. Sebagai contohnya, saya coba contohkan ya. There is always hope. Nah, di sini pengucapan saya 100% penyelesaiannya, 100% kelancarannya, namun untuk pengucapannya sendiri hanya 89%, terdengar seperti penutur aslinya. Jadi ada fitur of moment di situ ya. Selanjutnya ada fitur pemeriksaan ejaan. Pemeriksaan ejaan ini juga bersifat harian, jadi setiap hari akan ada contoh-contoh kuis baru. Nah, kuisnya di sini itu berupa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin jika untuk memahami bahasa Inggris sendiri sudah ada di tingkatan level intermediate atau expert dalam bahasa Inggris seperti itu. Nah, ini langsung
di direct atau secara dipindahkan secara langsung ke Google Form-nya. Nah, soalnya seperti apa? Jadi soalnya itu ada 5 soal yang masing-masing itu ada 20 poin. Dan jika kita menjawab benar semua itu akan mendapat 100 skor 100 seperti itu. Nah, untuk soalnya itu menggunakan bahasa Inggris, kemudian kita disuruh untuk mencari apakah pengertian ini cocok dengan kata seperti itu. Ini saya coba lihat bagaimana lihat skor hasilnya ya. Saya cepat saja. Di sini dibutuhkan untuk email, oke. Saya isi email saya. Oke. Nah, di sini langsung ada lihat skor. Karena saya asal menjawab, jadi nilai saya 0/100. Jadi seperti itu contoh fitur pemeriksaan ejaan. Ada juga fitur permainan kata. Permainan kata di sini ada 2 yang bersifatnya juga harian. Di sini ada synonyms game dan word fishing. Nah, synonym game sendiri itu gamenya itu terdiri dari 3 level tingkatan dan tujuannya itu untuk mencari persamaan kata. Seperti di sini, persamaan dari visit adalah stay. Nah, gitu. Karena saya sudah mencobanya. Oke, kita coba untuk bermain sebentar. Di sini persamaan dari floor itu land, replay itu respond, badminton itu bird. Nah, gamenya itu seperti itu. Ya, ada 3 level tingkatan di sini. Oke, seperti itu. Nah, di sini juga ada tips dari native speaker, ada cara peningkatan grammar, vocab, writing. Tinggal dipilih saja minat untuk belajar bahasa Inggris lebih lanjut di pembelajaran yang mana, seperti itu. Nah, di bagian akunnya di sini ada paket offline. Paket offline di sini itu kayak yang saya bicarakan tadi. Jadi kita dapat mengakses aplikasi ini di saat kita tidak memiliki koneksi yang stabil ataupun kita kehabisan kuota, tetap kita dapat akses. Namun, jika kita mengaktifkan fitur offline, kita tidak dapat melihat translator dari Oxford karena tidak ada pilihan untuk kamus Oxford-nya sendiri. Seperti itu. Nah, di sini juga ada fitur layar pengunci kata yang telah saya jelaskan tadi. Dan tingkatannya sendiri ini ada tingkatan harian yang bisa diubah. Seperti yang saya jelaskan tadi. Oke. Jadi mungkin itu saja tentang pengenalan kamus online U-Dictionary dan fitur-fitur yang ada di aplikasi U-Dictionary sendiri. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir, dan saya berharap kepada para warga lemah dadi sekalian dapat menggunakan aplikasi ini dan bermanfaat untuk aktivitas keseharian saudara-saudara sekalian. Terima kasih.